Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah ramainya kehidupan kota Bandung yang dikenal dengan kehangatan warganya dan kuliner yang menggugah selera, sebuah kabar mengejutkan mendadak mencuat ke permukaan. Sebuah kasus yang tak hanya mengguncang hati masyarakat, tetapi juga menimbulkan tanya besar tentang sampai sejauh mana manusia dapat tergelincir demi mengejar keuntungan. Kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa kelam yang melibatkan sepasang suami istri penjual soto, yang diduga melakukan tindakan tak terbayangkan, menggunakan daging manusia dalam sajian dagangannya. Kasus ini membuat kota Bandung heboh, dan menyisakan luka sekaligus pelajaran mendalam tentang moral, tekanan hidup, dan gelapnya hati ketika iman mulai terkikis. Sahabat kisah hikmah, mari kita renungkan bersama. Setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Dan pada kisah ini, kita akan menyusuri perjalanan gelap yang berakhir dengan penangkapan, penyelidikan, hingga pengakuan yang menyesakkan dada. Bersama saya, kita akan mengungkap kisah ini dengan penuh kehati-hatian, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengambil pelajaran agar kita tidak terjerumus dalam dosa yang sama. Bandung, sebuah kota yang terkenal dengan keramahan warganya dan kelezatan kulinernya, menjadi saksi bisu dari kisah yang tak pernah disangka sebelumnya. Di sebuah sudut kawasan padat penduduk, terdapat sebuah warung soto sederhana yang selama ini dikenal hangat dan bersahaja. Warung itu dimiliki oleh sepasang suami istri, sebut saja S dan A. Mereka telah membuka usaha itu hampir 2 tahun lamanya. Warung soto mereka tidak pernah sepi pengunjung. Banyak warga sekitar yang memuji kelezatannya, bahkan ada pula pelanggan dari luar daerah yang sengaja datang sekadar untuk menikmati seporsi soto yang dikatakan memiliki cita rasa berbeda. S dikenal sebagai sosok yang ramah dan humoris. Ia pandai berbaur dengan pelanggan, sesekali melontarkan candaan ringan yang membuat suasana warung selalu hidup. Sementara A, istrinya, dikenal lebih pendiam namun cekatan. Allah yang bertanggung jawab memasak, meracik bumbu, dan menjaga cita rasa sajian yang mereka banggakan. Secara sekilas, pasangan ini tampak seperti keluarga kecil yang bahagia. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mereka menyimpan rahasia besar. Namun di balik kesederhanaan itu, kehidupan keduanya tidak semudah yang terlihat. Pendapatan yang pas-pasan dan naik turunnya harga bahan pokok seringkali membuat S dan A harus memutar otak lebih keras. Dalam beberapa bulan terakhir, kebutuhan hidup semakin mendesak. Mereka memiliki tanggungan keluarga, biaya kontrakan, serta hutang yang menumpuk perlahan. Tekanan ekonomi membuat mereka sering berdebat, terutama saat warung mulai kehilangan beberapa pelanggan lama akibat semakin banyaknya pesaing kuliner serupa di sekitar daerah tersebut. Suatu hari, warga mulai memperhatikan sebuah perubahan kecil yang awalnya dianggap wajar. Rasa daging dalam soto yang disajikan S dan A terasa berbeda, lebih empuk, lebih gurih, dan lebih pekat. Banyak pelanggan yang memuji perubahan itu, bahkan beberapa mengatakan bahwa warung S dan A kini jauh lebih enak dibandingkan warung soto lainnya. Hal itu membuat warung mereka kembali ramai. Penghasilan meningkat, kehidupan terlihat membaik, dan S terlihat kembali ceria, seperti masalah ekonomi tak lagi menghimpit. Namun, di balik senyum itu, ada sesuatu yang tidak diketahui masyarakat. Seringkali, S pergi meninggalkan rumah larut malam dengan alasan membeli bahan baku ke pasar pusat Bandung. Namun jadwal itu terasa janggal, sebab pasar biasanya tutup atau tidak menyediakan stok segar pada jam-jam tersebut. A pun selalu terlihat gugup setiap kali warga bertanya dari mana mereka mendapatkan bahan daging yang membuat soto mereka terasa semakin nikmat. Kecurigaan mulai muncul saat salah satu warga yang rumahnya berdekatan dengan kediaman S dan A mencium aroma aneh dari belakang rumah mereka pada dini hari. Aroma itu tidak seperti biasa, tidak seperti bau kaldu atau daging sapi yang sedang direbus. Meski demikian, warga tersebut awalnya memilih diam, menganggap itu hanya hal biasa dari proses memasak. Hari demi hari, perubahan kecil itu justru menjadi tanda besar. Ada yang mulai mempertanyakan mengapa harga seporsi soto di warung itu tetap murah meskipun harga daging di pasaran sedang naik tinggi. Ada pula pelanggan tetap yang merasa daging yang digunakan memiliki tekstur yang sangat berbeda dari daging sapi pada umumnya.
Namun, dugaan hanya akan menjadi dugaan, hingga suatu peristiwa yang tidak terduga membuka tabir panjang dari rahasia gelap yang selama ini tersembunyi di balik harum kuah yang menggugah selera. Dan dari sinilah kisah penyelidikan dimulai. Kabar tentang kelezatan soto buatan S dan A semakin menyebar. Tiap hari, warung kecil itu dipenuhi pelanggan. Bahkan, pada akhir pekan, orang-orang rela mengantri hanya untuk mendapatkan semangkuk soto hangat yang disebut-sebut punya rasa yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Dalam sekejap, ekonomi keluarga S dan A terlihat membaik. Mereka mulai mengganti perabotan rumah yang lama, membeli motor baru, bahkan terdengar kabar bahwa mereka berencana memperbesar warung. Semua tampak berjalan baik, terlalu baik. Namun, keadaan itu justru membuat beberapa warga mulai bertanya-tanya. Apalagi ketika harga daging di pasaran sedang melonjak tinggi. Warung-warung lain menaikkan harga jual soto, tapi warung milik S dan A tetap menjual dengan harga yang sama, bahkan sesekali memberikan porsi lebih besar untuk pelanggan setia. Hal tersebut memunculkan tanda tanya besar di benak warga, terutama mereka yang memahami kondisi pasar dan distribusi bahan pokok di daerah itu. Awalnya, kecurigaan itu hanya sekadar percakapan santai antar tetangga. Namun sebuah kejadian membuat warga semakin yakin bahwa ada sesuatu yang janggal. Di suatu malam, seorang warga bernama D, yang bekerja sebagai petugas keamanan lingkungan, melihat S keluar rumah pada pukul 2 dini hari. Bukan hal yang aneh sebenarnya jika seseorang keluar malam, namun S tampak membawa sebuah tas besar yang terlihat berat. D memperhatikan arah langkah S, bukan menuju pasar, bukan pula ke kedai grosir, melainkan menuju jalan kecil yang seringkali sepi dan jarang dilalui. D hanya mengamati dari kejauhan tanpa berkata apa-apa. Namun, keesokan paginya, ketika D lewat di belakang rumah S dan A, ia kembali mencium bau aneh yang pernah ia rasakan sebelumnya. Bau itu tajam, menyengat, dan sulit dijelaskan. Bukan bau daging sapi segar, bukan pula bau kaldu, tetapi ada aroma yang membuat dada terasa sesak dan perut terasa mual jika terlalu lama dihirup. D mulai berbicara kepada beberapa warga lain. Dan ternyata, ia tidak sendiri. Ada seorang ibu yang mengaku pernah melihat A membuang plastik hitam besar ke sungai kecil di belakang pemukiman pada dini hari. Ketika ditanya, A hanya menjawab bahwa itu adalah sampah dapur. Namun cara A berbicara tampak gugup, seolah berusaha menutup sesuatu. Kecurigaan itu akhirnya sampai ke telinga seorang pelanggan tetap yang kebetulan bekerja sebagai pegawai medis di sebuah pusat kesehatan. Ia menaruh perhatian lebih pada tekstur daging yang disajikan. Menurutnya, ada perbedaan serat dan warna yang tidak biasa. Daging itu terasa terlalu lembut, terlalu mudah hancur saat dikunyah, sesuatu yang tidak umum pada daging sapi. Warga mulai berbisik-bisik. Percakapan yang awalnya pelan kini menjadi rumor yang menyebar cepat. Namun, warga tidak berani mengambil kesimpulan tanpa bukti. Mereka memilih mengawasi gerak-gerik S dan A, menunggu sesuatu yang bisa memperjelas dugaan yang selama ini hanya menjadi pembicaraan dari mulut ke mulut. Hingga pada suatu hari, sebuah kejadian membuat kecurigaan yang selama ini bersembunyi di balik bisikan warga, berubah menjadi laporan resmi. Sesuatu yang tak bisa lagi diabaikan. Dari sinilah proses penyelidikan aparat dimulai. Kecurigaan warga yang selama ini hanya menjadi pembicaraan pelan mulai berubah menjadi perhatian serius ketika sebuah laporan misteri orang hilang muncul di daerah yang tak jauh dari lokasi warung milik S dan A. Seorang pria parubaya yang biasanya terlihat beraktivitas di sekitar lingkungan itu, mendadak tidak lagi tampak selama beberapa hari. Keluarganya melapor ke pihak berwajib, namun awalnya pihak kepolisian belum menemukan petunjuk yang jelas. Namun, kejadian berikutnya menjadi titik balik dari kasus ini. Suatu sore, saat hujan baru saja reda, seorang remaja yang sedang memancing di sungai kecil di belakang perumahan warga melihat sesuatu yang aneh. Di antara arus air yang perlahan mengalir, terlihat sebuah kantong plastik besar yang tersangkut di pinggir batu. Remaja itu awalnya mengira itu hanya sampah rumah tangga biasa, sesuatu yang memang sering ditemukan di sungai itu. Namun, ketika ia menarik kantong tersebut ke tepi,
Ia terkejut menemukan bahwa kantong itu berisi potongan bagian tubuh yang tidak seharusnya berada di sana. Remaja itu langsung berlari dan memanggil warga sekitar. Dalam hitungan menit, lokasi itu dipadati orang yang semuanya terpukul oleh pemandangan mengerikan yang ada di depan mereka. Warga yang sebelumnya hanya berbisik, kini merasakan gelombang kecemasan yang lebih nyata. Polisi segera dipanggil, garis kuning dipasang, dan sungai kecil yang tadinya tidak pernah menjadi perhatian kini menjadi pusat penyelidikan. Pihak kepolisian mulai menyisir kawasan tersebut. Mereka memeriksa beberapa titik di sekitar sungai, termasuk area belakang rumah S dan A. Warga tiba-tiba teringat pada bau aneh yang berkali-kali tercium dari arah dapur belakang rumah pasangan tersebut. Semua petunjuk yang selama ini hanya berupa dugaan mulai mengarah pada satu titik. Rumah dan warung soto milik S dan A. Ketika polisi meminta izin untuk memeriksa dapur warung tersebut, suasana menjadi tegang. A terlihat pucat dan gugup, sementara S berusaha tetap tenang, meski sorot matanya menunjukkan kegelisahan yang tak dapat disembunyikan. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh. Peralatan masak, panci besar, serta tempat penyimpanan bahan baku diperiksa satu persatu. Pihak kepolisian kemudian menemukan sebuah freezer besar yang berada di sudut dapur bagian belakang, tempat yang jarang tersentuh oleh pelanggan atau even pegawai warung yang sesekali membantu. Ketika petugas membuka freezer itu, suasana seketika berubah sunyi. Tidak ada satupun warga yang berani berbicara. Semua mata terpaku. Di dalam freezer tersebut, polisi menemukan daging dalam jumlah yang cukup banyak, tersusun rapi, dibungkus, dan disimpan seperti stok bahan makanan biasa. Namun setelah dilakukan pemeriksaan awal di tempat, tekstur dan warna daging itu tidak menyerupai daging sapi, ayam, atau kambing. Polisi segera membungkus barang bukti itu dan membawa ke laboratorium forensik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kabar penemuan itu menyebar dengan sangat cepat. Dalam waktu beberapa jam saja, seluruh lingkungan sudah mengetahui bahwa daging yang ditemukan diduga kuat bukan berasal dari hewan. Warga yang sering makan di warung itu merasa gemetar. Beberapa bahkan menangis dan merasa mual membayangkan kemungkinan yang paling buruk. Warung yang dahulu menjadi tempat berkumpul dan bercerita, kini berubah menjadi lokasi yang tidak ingin lagi mereka datangi. Sementara itu, pihak kepolisian mulai memanggil S dan A untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif. Saat itu, belum ada pernyataan resmi. Namun suasana sudah berubah. Kegiatan warung berhenti. Rumah S dan A tidak lagi ramai. Semua menunggu, dalam kecemasan dan ketakutan. Dan dari laboratorium, hasil pemeriksaan itu akhirnya keluar. Hasil yang membuat seluruh kota terdiam. Hasil pemeriksaan laboratorium akhirnya diumumkan oleh pihak kepolisian pada sore hari, setelah proses identifikasi dilakukan dengan teliti. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Polresta setempat, seorang perwira menengah dari kepolisian menyatakan dengan suara tegas namun berat. Daging yang ditemukan di freezer warung milik S dan A memiliki kesesuaian struktur jaringan dengan daging manusia. Pernyataan itu sontak membuat ruangan terdiam. Tidak ada wartawan yang langsung mengajukan pertanyaan. Bahkan beberapa petugas yang turut hadir tampak menundukkan kepala, seakan tak percaya bahwa peristiwa semacam ini benar-benar terjadi di kawasan yang selama ini dikenal tenang. Tak menunggu lama, polisi bergerak. S dan A resmi dijemput di rumah mereka pada malam hari. Proses penangkapan berlangsung cepat, namun penuh ketegangan. S berusaha mempertahankan sikap tenang dan menolak membuka mulut ketika dibawa masuk ke dalam mobil polisi. A, sebaliknya, tampak lemas, wajahnya pucat, tangan gemetar. Ia bahkan sempat hampir pingsan ketika garis polisi dipasang kembali mengelilingi rumah mereka. Di kantor polisi, interogasi dimulai. Petugas menanyai S terlebih dahulu. Berulang kali, S mencoba menyangkal keterlibatannya. Ia mengatakan bahwa ia hanya membeli bahan dari pemasok dan tidak pernah tahu asal-usul daging tersebut. Namun pernyataan itu tidak sejalan dengan kesaksian warga yang melihat S membawa tas besar pada malam-malam tertentu serta bau aneh yang beberapa kali tercium dari dapur belakang rumah mereka.
Sikap S yang terus mengelak membuat proses interogasi berjalan alot. Sementara itu, A yang berada di ruangan terpisah tidak mampu menahan tekanan batin. Tatkala penyidik menanyakan kembali kejadian-kejadian yang selama ini menjadi kecurigaan warga, mata A mulai berkaca-kaca. Ia terlihat menundukkan kepala, seolah menanggung beban berat yang selama ini hanya ia simpan dalam hati. Ketika penyidik menunjukkan foto-foto barang bukti yang ditemukan di dapur mereka, A mulai menangis terseduh, suaranya parau, napasnya tersengal. Ia memegang wajahnya dengan kedua tangan, mencoba mengatur perasaan yang penuh sesak. Dalam kondisi itu, penyidik hanya diam, memberi ruang agar ia bisa berbicara. Hingga akhirnya, dengan suara yang pelan namun terdengar jelas, A mulai membuka cerita yang selama ini tersembunyi. Ia bercerita tentang tekanan ekonomi keluarga mereka, tentang hutang yang semakin menumpuk, tentang rasa terpojok yang membuat mereka merasa seolah tidak memiliki jalan keluar. Dan dengan suara bergetar, A mengakui bahwa keputusan itu bukan datang dalam satu malam, melainkan tumbuh dari keputusasaan, ketakutan, dan bisikan kelam yang mereka biarkan menyelimuti hati. Pengakuan itu membuat ruangan interogasi hening. Penyidik hanya mencatat, tanpa menyela. Namun satu pertanyaan masih menggantung di udara. Dari mana asal daging tersebut? Dan bagaimana bisa pasangan itu tega melakukan hal tersebut? Pertanyaan itu akan terjawab saat penyidikan semakin dalam. Setelah melewati jam-jam interogasi yang menekan, akhirnya tabir gelap yang selama ini menyelimuti kasus tersebut mulai terangkat sedikit demi sedikit. Pengakuan A menjadi titik awal yang membuka jalan bagi penyidik untuk menggali kebenaran yang lebih dalam. Suasana ruang interogasi penuh dengan ketegangan. A duduk dengan tubuh gemetar, sementara penyidik mencatat setiap kata dengan seksama. A mengaku bahwa masalah ekonomi adalah akar dari semua hal. Mereka berdua, S dan A, sempat merasa buntu ketika pendapatan warung menurun tajam. Utang menumpuk, kebutuhan harian tidak terpenuhi, dan persaingan usaha semakin ketat. Hingga pada suatu malam, S pulang dalam keadaan frustrasi. Ia membicarakan tentang bagaimana sebagian pedagang lain bisa bertahan bahkan di situasi sulit sekalipun. Saat itu, dalam kondisi pikiran yang gelap, muncullah ide yang tidak seharusnya muncul. Ide yang tidak manusiawi dan menyimpang jauh dari nalar dan hati nurani. Menurut A, keputusan itu tidak langsung dilakukan. Ada pergulatan batin panjang. Ia mengatakan bahwa ia sempat menolak keras, bahkan menangis, namun tekanan demi tekanan kehidupan seolah menutup mata hati mereka. Di saat keputusasaan menguasai, bisikan untuk mencari jalan pintas menjadi semakin kuat. Pikiran yang awalnya hanya lintasan gelap tiba-tiba berubah menjadi tindakan nyata. Penyidik kemudian mendalami salah satu pertanyaan penting. Siapa korban yang jasadnya ditemukan di sungai? A sempat terdiam lama sebelum akhirnya menjawab dengan suara terbata. Korban tersebut bukan orang asing sepenuhnya. Ia adalah seorang pria yang kadang-kadang bekerja serabutan di lingkungan tersebut, seseorang yang dikenal mudah diajak berbicara, dan bahkan pernah beberapa kali makan di warung mereka dengan sistem utang. Korban dipercaya datang ke rumah S dan A pada malam tertentu. Dan sejak malam itulah ia tidak pernah terlihat lagi. Pengakuan tersebut membuat penyidik menarik napas panjang. Ada rasa kaget, ada rasa prihatin, namun tugas tetap harus dijalankan. Sementara itu, S yang awalnya terus menyangkal akhirnya mulai goyah ketika dihadapkan dengan pernyataan istrinya dan bukti-bukti yang semakin kuat. Ia akhirnya mengakui bahwa ialah yang mengambil tindakan tersebut. Namun ia juga menyatakan bahwa semua itu ia lakukan demi mempertahankan usaha dan keluarga. Kalimat itu diucapkannya dengan suara lirih, seperti seseorang yang baru kini benar-benar menyadari bahwa alasan yang ia anggap logis saat itu sebenarnya adalah kejahatan yang tidak bisa diampuni. Fakta demi fakta disusun oleh penyidik. Rekonstruksi dilakukan. Alur kejadian diperinci. Bukti fisik, barang bukti dari freezer dan dapur, serta keterangan saksi-saksi semakin memperkuat kasus. Ketika kabar pengakuan itu tersebar ke masyarakat, banyak warga yang merasa terpukul. Mereka yang dahulu sering berbincang, tertawa,
bahkan menyuapkan soto kepada anak-anak mereka di warung itu, kini diselimuti rasa jijik, takut, dan marah. Banyak yang menyesal, banyak yang menangis, dan tidak sedikit yang sulit mempercayai kenyataan yang mereka dengar. S dan A bukan sekadar pedagang, mereka adalah tetangga, teman berbincang harian, seseorang yang tidak pernah dicurigai sebelumnya. Kasus ini tidak hanya mengguncang satu lingkungan, tetapi menjadi pembicaraan luas hingga ke luar kota. Media mulai memberitakan, pakar mulai memberi pendapat, dan masyarakat mulai bertanya. Bagaimana seseorang bisa sampai pada titik itu? Apa yang membuat manusia kehilangan nuraninya? Dan pada akhirnya, semua kembali pada satu titik. Ketika iman perlahan terkikis dan hati dibiarkan dikendalikan putus asa, maka kegelapan dapat mengambil tempat yang paling dalam diri manusia. Kasus yang terjadi pada S dan A bukan hanya kisah tentang kejahatan, bukan pula sekadar berita yang berlalu di antara perbincangan harian. Ini adalah cermin, sebuah pengingat bahwa manusia dapat terseret ke dalam kegelapan ketika hati kehilangan arah dan iman mulai tergerus oleh tekanan hidup. S dan A awalnya adalah pasangan biasa. Mereka bekerja, mereka berusaha, mereka ingin bertahan hidup seperti kebanyakan orang. Namun ketika masalah ekonomi datang bertubi-tubi, ketika beban terasa begitu berat, mereka tidak memilih jalan yang benar. Mereka membiarkan pikiran gelap tumbuh, mereka menghiraukan nurani, lalu mengambil jalan pintas yang justru membawa mereka kepada kehancuran. Sahabat kisah hikmah, hidup memang penuh ujian. Kita semua pernah berada pada titik di mana keadaan terasa menekan, di mana pilihan terasa sulit, dan masa depan tampak suram. Namun dari kisah ini, kita belajar bahwa setiap keputusan, sekecil apapun itu, memiliki arah. Akan membawa kita kepada cahaya, atau menjerumuskan kita ke dalam kegelapan. Ketika seseorang mulai membiarkan diri menghalalkan yang haram, meski hanya sekali, maka pintu dosa akan terbuka lebar. Dan ketika hati telah terbiasa menoleransi kesalahan, maka kesalahan itu akan terasa biasa. Inilah yang membuat manusia kehilangan kepekaan, kehilangan belas kasih, bahkan kehilangan rasa takut pada Tuhan. Pada akhirnya, S dan A tidak hanya menghancurkan hidup orang lain, mereka menghancurkan hidup mereka sendiri. Usaha yang dulu mereka banggakan kini ditutup selamanya. Nama baik mereka lenyap. Keluarga mereka hancur. Dan mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum, dan kelak, di hadapan Allah. Namun dari kisah ini, kita bukan diajak untuk menghakimi, melainkan untuk bermuhasabah, mengoreksi diri sendiri. Apakah selama ini kita mudah putus asa? Apakah kita pernah membiarkan amarah atau keinginan mengalahkan suara hati? Apakah kita masih mengingat Tuhan dalam setiap langkah dan keputusan? Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa rezeki berasal dari Allah. Ia tidak pernah datang dari dosa. Jika sesuatu diperoleh dengan cara haram, maka keberkahan akan hilang, dan kerusakan akan mengikuti. Maka, apapun kesulitan yang kita hadapi dalam hidup, jangan pernah menggadaikan iman kita. Karena pada akhirnya, iman adalah satu-satunya cahaya yang menuntun kita agar tetap manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.